Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue mau bikin video dadakan. Nah, videonya ini tadi tuh gue kepikir buat bikin konten tentang public speaking. Nah, yang gue mau bahas itu lebih ke arah bagaimana caranya mengatasi rasa takut pada saat kita mau perform atau bicara di depan umum. Nah, kenapa gue tiba-tiba kepikiran bikin konten ini? Karena gue pikir zaman sekarang gitu ya, zamannya era digital, dimana kita kemampuan soft skill ini tuh sangat amat dibutuhkan. Ya nggak mesti zaman digital juga sih, dari kapan tahu juga udah udah sangat dibutuhkan gitu. Nah, kebetulan hari ini gue mau bikin tentang poinnya adalah bagaimana cara mengatasi rasa takut pada saat kita berbicara di depan umum. Nanti di sini kita akan membahas tentang 2P. Apa itu 2P? Nah, ikutin video ini sampai habis, oke? Oke guys, jadi sebelum teman-teman melanjut video ini, kita mau bahas dulu nih. Apa sih yang pertama kali teman-teman rasain pada saat pertama kali berbicara di depan umum? Pastinya merasakan hal-hal kayak gini kan? Mungkin ada yang pucet, ada yang gemeter, bingung, kebelet kencing, takut. Nah, semua hal ini adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena kita belum punya pengalaman nih untuk berbicara di depan umum. Dan semua orang pasti mengalaminya, termasuk saya juga. Awal-awal buat jadi pembicara atau berbicara depan umum juga sama. Takut juga, grogi, terus juga lupa sama materinya. Jadi ini adalah hal yang wajar ya teman-teman. Dan untuk itu, untuk mengatasinya, gue punya cara dengan 2P nih. Apa itu 2P? Nanti kita akan bahas setelah ini. P yang pertama itu nanti akan ada yang namanya penyesuaian diri. Dan di dalam penyesuaian diri atau P yang pertama ini dibagi lagi nih teman-teman. Yang pertama secara fisik dan yang kedua adalah secara mental. Maksudnya gimana secara fisik? Kalau untuk secara fisik ini maksudnya bukan fisik tubuh kita ya. Yang pastinya kalau fisik tubuh kita itu udah pasti harus sehat juga. Jadi yang gue maksud penyesuaian diri secara fisik adalah contohnya seperti ini nih. Teman-teman datang lebih awal buat apa? Buat lihat kondisi ruangannya seperti apa. Karena pada saat pertama kali kita datang ke tempat baru, biasanya kita akan bingung karena kita belum punya gambaran untuk tatanan ruangannya seperti apa. Lalu juga penyusunan mejanya juga seperti apa. Nah, ketika kita datang lebih awal, kita bisa kira-kira bisa susun lah awal-awal kita mau berdirinya di mana. Terus juga selain ruangan ini juga lihat audiensnya kira-kira ada berapa nih yang datang. Terus juga kita bisa cek untuk mic-nya. Jadi kita akan pastiin mic ini akan berfungsi dengan baik selama kita membawa acara atau memberikan sebuah presentasi. Jadi pada saat di tengah jalan nggak akan berhenti ataupun error nih mic-nya. Nah, selain itu juga kita akan cek juga untuk sound systemnya ya. Untuk sound systemnya ini kadang-kadang terdengar sepele sih, tapi kalau kita nggak merhatiin, takutnya nih di tengah jalan ada bunyi tit dan lain-lainnya. Itu kan mengganggu juga ya, dan mengganggu konsentrasi kita juga. Selain itu, fungsi dari sound ini juga bisa kita tes buat puter lagu. Jadi pada saat break, teman-teman bisa puter lagu nih. Jadi suasananya agak santai gitu guys. Dan yang gak kalah pentingnya itu ada proyektor. Dimana proyektor ini komponen yang paling penting ya, dimana kita bisa nampilin PPT. Nah, pada saat kita datang lebih awal, kita bisa setel duluan nih. Baik itu kalau ada video bisa kita putar juga nanti untuk tampilannya seperti apa, udah pas atau belum sama screennya, seperti itu. Jadi hal-hal sepele seperti ini kadang-kadang bisa mengganggu konsentrasi kita juga. Maka dari itu usahakan datang lebih awal supaya kita bisa lebih prepare lagi untuk menyiapkan presentasi kita guys. Oke, itu jadi P yang pertama, penyesuaian diri secara fisik. Lalu kita akan lanjut P yang kedua, secara mental. Secara mental itu maksudnya kita membayangkan apa yang kita inginkan. Nah, yang jadi problemnya adalah kebanyakan orang pada saat mau presentasi malah membayangkan yang nggak diinginkan. Contohnya nih, pertama, di depan gimana ya? Gue takut salah nih, takut diomelin, atau misalnya takut salah ngomong, takut diketawain, dan seterusnya. Hal-hal tersebutlah yang akan membuat kita menjadi mentalnya down. Maka dari itu, alangkah baiknya kita membayangkan apa yang kita inginkan. Contohnya gimana? Jadi pada saat kita sebelum mulai presentasi, kita udah membayangkan nih, oke, nanti pada saat saya maju, saya akan berdiri di titik ini. Dan sudah mempersiapkan untuk pembukaan presentasinya seperti apa. Jadi teman-teman pada saat sampai ke depan nggak kaget lagi ya. Nah, maka dari itu, ubahlah pola atau mindset kita yang tadinya nggak bisa, sekarang yakin jadi bisa. Karena semua orang itu pasti bisa melakukan
melakukannya, asalkan kita yakin ya guys. Dan yang pasti melakukannya ini nggak cukup sekali, jadi teman-teman mesti latihan terus-menerus dan melakukan pengulangan agar kitanya jadi terbiasa. Untuk P yang terakhir ini ada penjangkaran atau anchoring. Teknik ini dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1903. Jadi teman-teman bisa mensuges pikiran teman-teman dengan cara mendengarkan lagu. Ini adalah cara yang paling simpel, sederhana, dan bisa kita lakukan sebelum memulai presentasi. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampein mengenai bagaimana caranya mengatasi rasa takut pada saat mau berbicara di depan umum. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa buat subscribe, like, share, and comment biar gue makin semangat bikin konten. Thank you guys!